Israel menggempur area sekitar Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina pada Kamis 9 November 2023. Setidaknya ada 11 rudal yang dijatuhkan dalam satu hari di area Rumah Sakit Indonesia. Dalam rekaman yang beredar, terdengar ledakan dahsyat berkali-kali. Gempuran 11 rudal itu juga mengubah langit malam di Gaza, Palestina menjadi terang. Orang-orang di sekitar rumah sakit dan mereka yang berada di dalam tenda berlarian mencari tempat berlindung. Menanggapi serangan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keras serangan biadab terhadap warga dan objek sipil. Juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal mengatakan sasaran rudal tepatnya di daerah Talizatar. Lokasi ini sangat dekat dengan Rumah Sakit Indonesia yang menjadi tempat pengungsian warga sipil Gaza. Ia mengatakan RSI mengalami sejumlah kerusakan. Meski demikian, Iqbal memastikan 3 WNI relawan EMRC selamat dari gempuran roket Israel. Ia mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan ketiga WNI tersebut. Saat serangan terjadi, 3 WNI berlindung di basement rumah sakit. Sebelumnya, 3 WNI tersebut menolak untuk dievakuasi keluar Gaza dengan alasan kemanusiaan. Kemlu terus berkomunikasi dengan ketiga WNI tersebut guna memonitor kondisinya. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Israel akan bertanggung jawab atas keamanan di Gaza pasca perang. Pernyataan Netanyahu tersebut sontak ditentang oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan menyebut pendudukan kembali Gaza oleh Israel bukanlah hal yang tepat. Namun, kini Netanyahu memberikan pernyataan terbarunya yang berbeda. Setelah mendapat respons dari Amerika Serikat, Netanyahu mengaku negaranya tidak berniat menaklukkan, menduduki atau memerintah jalur Gaza. Dia menyangkal pernyataan yang menyebut ingin menduduki kembali Gaza Palestina setelah perang melawan Hamas. Netanyahu menyebut dibutuhkan kekuatan kredibel jika diperlukan untuk memasuki Gaza guna mencegah munculnya ancaman Hamas. Dia mengisyaratkan Israel akan berupaya mengontrol keamanan di jalur Gaza seusai perang. Menurutnya, pemerintah sipil mesti dibentuk untuk mengontrol Gaza Palestina. Dia menegaskan pemerintahan itu bukanlah kelompok militan Hamas. Per Kamis 9 November, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan setidaknya ada 10.790 warga Palestina tewas imbas serangan Israel di Gaza, Palestina. 4.412 diantaranya merupakan anak-anak dan 2.918 lainnya perempuan. Sementara itu sebanyak 26.475 orang lainnya terluka akibat gempuran Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Masih ada 2.550 orang termasuk 1.350 anak-anak hilang di Gaza, Palestina. נראה שיש פינוי יחסית בקרוב, תגידי אם אתה יוצאים עוד אנשים מהבפנים. אנחנו לא... Pasukan pertahanan Israel merilis video seorang pilot Israel membatalkan serangan udara di Gaza, Palestina setelah melihat anak-anak. Video ini diunggah melalui akun Twitter resmi IDF pada Jumat 10 November. Rekaman berdurasi 1 menit 49 detik itu menunjukkan seorang pilot tengah mencari keberadaan milisi Hamas. Dalam keterangan unggahan disebutkan IDF membatalkan serangan udara di Gaza untuk mengurangi korban sipil. להגיד שיש אנשים בגילאים שונים. כנראה נעבור ונחזור למטרה לדבר. חשוב לנו להבין... אני מבין, אבל אני עדיין לא רוצים לתקוף ברגע שיש אנשים צעירים. כאילו ברגע שיש כמות אנשים, עדיפים לתקוף את המטרה הזאת. ואיקס זמן אחר כך. נראה שיש פינוי יחסית בקרוב, תגידי אם אתה יוצאים עוד אנשים מהבפנים. אנחנו לא... וילדים, זה ילדים. אתה רואה תמונה שלי? רואה, קיבלתי ילדים בצמוד למבנה, בוודאי? חיובי, לדעתי מעל 10. עוד. ועוד אנשים על הכביש, שגם כן תנועה יחסית ערה. כן, בוא נמשיך רגע בצירים מסביב ואז נחזור קיבלתי? תוכל לסמן לי איפה ראית ילדים? ממש בחלק שמחבר בין המבנה מצפון, עכשיו אנחנו קצת בהסתרה, אז אנחנו לא רואים, אבל איפה שהצלב שלי עכשיו נמצא במרווח הזה, יש שם המון אנשים, כולל ילדים. קיבלתי. כן, אחי הוא קטן. זה ילד או חיה הדבר הזה? מה אתה אומר? זה יהיה נראה לי בן אדם. כן. הוא יוצר אינטראקציה עם אנשים אחרים. וגם פה.
פענחתי את זה כילדים לגמרי. מה אתה אומר על ה-ACA? בענאי משנה. המשך. אנחנו עוזבים את המטרה הזאת, היא לא מאושרת. Militer IDF melancarkan serangan udara terhadap dua masjid di kota Khan Younis di jalur Gaza Selatan pada Rabu 8 November, sehingga total ada 59 masjid hancur total akibat serangan udara Israel di Gaza sejak 7 Oktober. Kementerian Dalam Negeri Gaza mengatakan militer Israel mengebom Masjid Khalid bin Al-Walid dan Al-Ikhlas di Khan Younis. Serangan udara Israel terhadap rumah ibadah menunjukkan kejahatan perang. Sementara itu dalam video detik-detik serangan roket Israel terekam kamera di sekitar Masjid Khalid bin Al-Walid. Israel menyasar tempat ibadah di Gaza Selatan itu pada siang hari. Tanpa ada tanda-tanda serangan terlebih dahulu, dalam hitungan detik roket menghancurkan masjid tersebut. Dalam rekaman berdurasi 11 detik itu terlihat masjid seketika hancur dan meledak. Belum diketahui pasti jumlah korban yang ada di dalam masjid tersebut. Seorang tahanan Palestina disebut digunakan sebagai tameng manusia selama operasi terbaru Israel di jalur Gaza. Hal ini muncul setelah militer Israel mengklaim telah menguasai sepenuhnya Gaza Utara dan siap bertempur dengan militan Hamas. Rekaman tahanan Palestina digunakan sebagai perisai Israel juga dirilis oleh Al Jazeera melalui akun Twitter resminya pada Jumat 10 November. Media terbesar di Timur Tengah itu mengungkap identitas pria tersebut sebagai Ala Abu Hashas. Dalam video berdurasi 21 detik itu terlihat tangan Hashas diborgol oleh militer Israel. Selain itu, militer Israel juga menutup mata pria itu menggunakan kain putih. Kemudian Hashas disuruh berlutut di sebuah jalan beraspal. Sementara seorang tentara Israel berlindung di belakangnya sembari mengarahkan senapannya ke arah musuh yang tidak terlihat. Dalam keterangan unggahan disebutkan pertempuran tersebut terjadi di Camp Al-Fawar di Hebron. Amerika Serikat tampaknya sudah mengalihkan perhatiannya dari konflik Rusia-Ukraina ke pertempuran Israel dengan Hamas Palestina. Pasalnya puluhan ribu rudal Amerika Serikat yang sebelumnya disiapkan untuk Ukraina kini dikirim ke Israel. Washington mentransfer puluhan ribu peluru artileri yang sedang dalam perjalanan ke Ukraina dialihkan ke Israel. Informasi ini diungkap oleh media Israel sebagaimana dikutip oleh Al-Mayadin Jumat 10 November. Diungkapkan bahwa Yediot Ahronot, sebuah kapal Amerika, telah selesai membongkar puluhan ribu peluru 155 mm yang semula disiapkan ke Ukraina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa pengiriman peluru ini ditujukan untuk mendukung pertempuran Israel di jalur Gaza dan Lebanon. Disebut Israel telah menyelesaikan proses bongkar muat kapal kargo yang membawa sekitar 2.500 ton peralatan militer. Puluhan ribu rudal Amerika Serikat itu ditempatkan ke dalam 170 kontainer. Setelah itu peralatan tersebut dimuat ke ratusan truk dan diangkut ke unit-unit tempur. Sementara itu media Amerika Serikat melaporkan bahwa hanya personil Amerika Serikat yang memiliki hak untuk mengakses penyimpanan senjata. Awal pekan ini Amerika Serikat telah mengirimkan kapal selam nuklir dan 2 kapal induk di wilayah Mediterania Timur, setidaknya 123 pesawat kargo dan 7 kapal yang membawa lebih dari 7.000 ton persenjataan dan peralatan militer telah tiba di Israel. Militer Israel menuding Suriah bertanggung jawab atas serangan drone yang menyasar ke sebuah sekolah di kota Eilat pada Kamis 9 November. Sebagai balasannya, IDF menyerang kelompok militan yang ada di Suriah tersebut. Namun IDF tidak mengungkap nama organisasi yang meluncurkan drone tersebut. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan ringan, namun belum ada laporan korban luka akibat serangan drone Israel di Suriah. Diketahui Israel menerima serangan dari beberapa front perlawanan Palestina. Tidak hanya dari Suriah, Israel juga diserang oleh kelompok Houthi di Yaman. Kemarin media Israel mengatakan bahwa upaya Yaman untuk menargetkan Israel akan terus berlanjut meski semua sistem perlindungan dan pesawat tempur melakukan patroli di Laut Merah. Juru bicara Angkatan
bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Saree mengungkapkan peluncuran sejumlah rudal balistik ke beberapa sasaran sensitif entitas musuh Zionis. Saree membenarkan bahwa operasi tersebut berhasil mencapai tujuannya dan menimbulkan korban langsung. Poros perlawanan di Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon bersatu untuk mendukung Gaza. Beberapa hari yang lalu, rudal dari perlawanan Islam di Irak tiba di Eilat sebagai solidaritas terhadap Gaza. Pernyataan Israel soal penggunaan bom nuklir di Gaza masih menuai kecaman dari berbagai pihak. Menlu Palestina mendesak Riyad Al-Maliki menyerukan kecaman internasional atas pernyataan Menteri Israel tersebut. Maliki mendesak Ketua Badan Energi Atom Internasional atau IAEA mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman nuklir Israel ke jalur Gaza. Dia mengirim pesan kepada Jenderal IAEA Rafael Grossi tentang pernyataan nuklir Israel. Dalam pesannya, ia menyebut ancaman Menteri Israel merupakan ancaman bagi semua negara dan IAEA. Ia pun mendesak negara-negara anggota IAEA harus segera memberikan perhatian terhadap masalah ini. Ia menganggap pernyataan itu sebagai salah satu bocoran rencana dalam pertemuan kabinet Israel untuk menghancurkan Gaza dan melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Al-Maliki mengatakan bahwa pernyataan itu sepenuhnya sejalan dengan wacana yang tersebar luas di Israel. Lebih lanjut, Al-Maliki menganggap sebagai pengakuan resmi atas kepemilikan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal Israel. Menurutnya, tentara Israel telah mengembangkan senjata nuklir melalui cara-cara ilegal dan telah menolak untuk bergabung dengan perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. אנחנו כרגע בית של ילדות, בחדר של ילדות קטנות, ניתן לראות פה ארון ורוד ומיטות של... Pasukan pertahanan Israel menemukan terowongan milik militan Hamas di tempat yang tidak terduga. Jaringan terowongan Hamas ditemukan di dalam kamar tidur anak-anak di Gaza. Lubang pintu terowongan Hamas berada di bawah tempat tidur yang dipenuhi dengan pakaian berwarna cerah. Para tentara Israel telah menemukan pintu masuk ke tempat persembunyian Hamas tersebut. Seorang perwira teknik cadangan menyebut taktik Hamas ini tidak etis. Mereka menggunakan kamar anak-anak untuk menyembunyikan terowongan. Disebut terowongan itu memiliki dua cabang, yakni satu menuju arah barat ke pantai dan satunya lagi ke arah tenggara menuju kota Gaza di mana tempat jaringan terowongan utama Hamas berada. Jaringan tersebut membentuk simpul Gordian dari serangan Israel ke Gaza. Ini adalah kunci untuk melumpuhkan Hamas, tetapi juga merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya dan rumit bagi IDF. Tentara mengatakan ada banyak benteng bawah tanah yang membentang di bawah pemukiman yang padat. Sejauh ini IDF telah menemukan 91 terowongan di wilayah Gaza, Palestina. Oleh karena itu, IDF mengaku tak banyak pilihan selain membawa pertempuran ke rumah penduduk, rumah sakit, sekolah, dan klinik yang diyakini melindungi Hamas. Sejak perang terbaru IDF dengan Hamas di Gaza, Palestina, Israel menambah permintaan bantuan militernya ke Amerika Serikat. Dilaporkan 123 pesawat kargo dan 7 kapal mengirimkan lebih dari 7.000 ton senjata dan peralatan militer ke IDF. Seorang pejabat Pentagon mengonfirmasi pada Kamis 9 November bahwa pengiriman senjata dilakukan setiap hari ke Israel tanpa henti. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat mentransfer puluhan ribu peluru artileri yang sedang dalam perjalanan ke Ukraina dialihkan ke Israel. Informasi ini diungkap oleh media Israel sebagaimana dikutip oleh Al-Mayadin Jumat 10 November. Diungkapkan bahwa Yediot Ahronot, sebuah kapal Amerika Serikat, telah selesai membongkar puluhan ribu peluru 155 mm yang semula disiapkan ke Ukraina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa pengiriman peluru ini ditujukan untuk mendukung pertempuran Israel di jalur Gaza dan Lebanon. Disebut Israel telah menyelesaikan proses bongkar muat kapal kargo yang membawa sekitar 2.500 ton peralatan militer. Puluhan ribu rudal Amerika Serikat itu ditempatkan ke dalam 170 kontainer. Setelah itu peralatan tersebut dimuat ke ratusan truk dan diangkut ke unit-unit tempur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.